Selamat pagi adik-adik, Shalom. Halo, selamat pagi adik-adik, ketemu lagi. Selamat hari Minggu adik-adik, apa kabar? Bagaimana keadaannya, semua sehat ya? Iya. Hari ini kita akan ibadah online lagi di minggu terakhir di bulan Mei, tanggal 31. Oke, sebelum itu kita akan bernyanyi sebelum ibadah ya. Kita nyanyi lagu pembuka. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, terima kasih atas kemurahan dan kebaikan-Mu. Engkau telah membangunkan kami di pagi ini, sehingga kami boleh bersekutu dalam ibadah pagi ini. Walaupun ibadah kami online, kami percaya Engkau hadir di tempat kami. Berkati Bapa dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Ibadah kami berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan Yesus agar bisa mendengarkan dengan baik, bisa mengerti maksud dalam firman Tuhan, dan dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Yoel 2 ayat 28 dan 29. Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikian pembacaan Alkitab kita hari ini. Mari kita dengarkan cerita yang diambil dari buku yang berjudul Let's Talk About Disobeying by Joy Berry. Papa sudah bilang supaya jangan ambil kuenya. Semoga kamu nurut ya. Kalau kamu tidak melakukan apa yang orang tuamu minta untuk kamu lakukan, berarti kamu tidak patuh atau tidak menurut pada mereka. Orang tuamu punya alasan yang baik
dengan memberitahu apa yang harus kamu lakukan. Itulah sebabnya kamu harus patuh pada orang tua. Kalau kamu makan kuenya sekarang, nanti kamu keburu kenyang. Terus kamu gak mau makan malam. Tidak baik kalau kamu tidak makan malam, Dek. Orang tuamu memberitahu apa yang harus dilakukan karena mereka tidak ingin kamu terluka atau melukai orang lain. Hei awas! Mama kan sudah bilang, jangan main di tengah jalan. Orang tuamu memberitahu apa yang harus dilakukan karena mereka tidak ingin kamu merusak atau menghancurkan barang-barang milikmu atau milik orang lain. Kan papa sudah bilang kalau bermain jangan suka kasar. Orang tuamu memberitahu apa yang harus dilakukan karena mereka ingin kamu disenangi oleh orang lain. Mereka nggak mau main sama aku. Papa sudah pernah bilang loh, kalau kamu harus baik dengan orang lain supaya mereka mau bermain dengan kamu. Orang tuamu memberitahu apa yang harus dilakukan karena mereka ingin kamu berbuat adil. Mama minta supaya kamu beresin mainannya. Gak adil dong kalau kamu yang habis bermain, tapi orang lain yang harus diberesin. Kadang-kadang kamu mungkin bertanya-tanya, mengapa orang tua sering memberitahumu apa yang harus dilakukan? Kenapa sih mama dan papa ngatur-ngatur aku terus? Kenapa nggak aku saja sih yang ngatur diriku sendiri? Orang tua memberitahumu apa yang harus dilakukan karena mereka menyayangimu dan peduli pada orang-orang di sekitarmu. Orang tua telah belajar jauh lebih banyak daripada anak-anak. Jadi, mereka biasanya tahu apa yang terbaik untuk kamu. Youch! Kalau kamu dekat-dekat kompor menyala, kamu bisa kena api. Makanya kan, Mama tadi bilang, jangan main dekat kompor atau pegang-pegang kompor. Orang tua memberitahumu apa yang harus dilakukan karena mereka bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Kalau kamu melakukan sesuatu sehingga membuat dirimu sendiri atau orang lain terluka, orang tuamu lah yang mungkin disalahkan. Orang tua harus mengganti kerusakan yang telah kamu lakukan atau mengobati kamu atau bahkan mengobati orang lain yang terluka karena perbuatanmu. Berapa ya Bu biaya dokter untuk pengobatan luka bakar anak saya? Kadang-kadang orang tua perlu untuk menghukum anak-anaknya jika tidak patuh atau tidak menurut. Tujuan memberi hukuman adalah untuk membuat anak-anak merasa menyesal atas ketidakpatuhannya sehingga tidak melakukannya lagi. Aku berharap papa tidak ambil sepedaku karena aku bermain sepeda di jalan raya. Kalau nanti sepedaku sudah dikembalikan, aku tidak akan bermain lagi di jalan raya supaya sepedaku tidak diambil lagi. Nak, jangan makan permen atau coklat ya sebelum makan malam. Agar tidak dihukum, kamu bisa melakukan hal-hal berikut ini. Bicaralah dengan orang tuamu. Tanyakan apa yang orang tuamu ingin agar kamu lakukan. Dengarkan orang tuamu. Perhatikan dengan sungguh-sungguh saat mereka sedang berbicara denganmu. Pastikan kamu mengerti apa yang orang tuamu sampaikan. Kalau belum mengerti, tanyakanlah kembali kepada mereka sampai kamu mengerti. Kalau kamu tidak sependapat atau tidak setuju dengan orang tuamu, bicara dan sampaikanlah dengan baik-baik kepada mereka. Berikan orang tuamu waktu untuk berpikir mengenai apa yang telah kamu sampaikan. Jangan mengomel atau marah-marah, karena itu hanya akan membuatmu kesal sendiri dan juga membuat orang tuamu menjadi marah. Boleh nggak aku makan permen sebelum makan malam? Cuman sedikit aja. Tidak boleh. Papa khawatir, walaupun kamu cuma makan permen atau coklatnya sedikit, nanti kamu kehilangan nafsu untuk makan malam. Saat kamu sudah mengerti apa yang orang tuamu inginkan, maka lakukanlah apa yang mereka bilang. Kalau kamu sudah tidak taat atau tidak menurut apa yang orang tuamu bilang,
Akuilah dengan jujur dan jangan berbohong. Minta maaflah dengan sungguh-sungguh. Apakah kamu tadi makan permennya? Iya. Karena kamu sudah gak nurut apa yang tadi papa bilang, kamu gak boleh lagi makan permen dan coklat yang masih ada. Terima hukuman yang diberikan karena ketidakpatuhanmu. Jangan marah pada orang tuamu ketika mereka menghukummu. Ingat, kamulah yang tidak patuh atau tidak menurut. Berusahalah agar selalu patuh. Saat kamu patuh, maka kamu telah membuat orang tuamu senang dan kamu juga berarti melakukan yang terbaik untuk dirimu sendiri. Kembali ke bacaan Alkitab kita, adik-adik tentu masih ingat kan dengan Nabi Yoel? Di minggu lalu diceritakan bahwa Nabi Yoel diminta Tuhan untuk menyampaikan kepada umat Israel agar jangan berbuat dosa dan agar selalu patuh pada Tuhan. Jika tidak patuh dan berbuat dosa, maka Tuhan tidak suka dan bisa menghukum umatnya. Salah satunya melalui bencana belalang. Mirip ya seperti anak dalam cerita tadi yang mendapat hukuman dari orang tuanya karena tidak patuh. Orang tua kita saja ingin supaya kita patuh pada mereka, karena orang tua sayang pada kita. Apalagi Tuhan. Tuhan ingin agar semua umatnya selalu patuh padanya. Tuhan berjanji akan mengirimkan Roh Kudus kepada seluruh umatnya. Adik-adik tahu tidak tentang Roh Kudus? Roh Kudus adalah Roh Tuhan yang selalu ada dalam diri kita agar kita selalu berbuat baik. Roh Kudus itu seperti selimut yang menghangatkan hati kita. Ia dapat membuat hati kita tenang di saat kita sedang sedih atau takut. Roh Kudus itu seperti alarm yang dapat mengingatkan kita kalau ada bahaya. Ia dapat menjaga kita agar kita terhindar dari hal-hal yang dapat menyakiti atau membahayakan kita. Roh Kudus itu seperti pembawa pesan dari Tuhan. Ia dapat membantu kita untuk mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita agar kita selalu ingat untuk patuh pada Tuhan. Tuhan menjaga kita melalui Roh Kudus dan juga melalui orang tua kita. Oleh karena itu, jika kita patuh atau mengikuti yang dikatakan orang tua, maka berarti kita juga patuh pada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus itu seperti teman baik yang selalu bersama kita. Dengan melakukan perbuatan baik, kita berarti menjaga Roh Kudus agar selalu bersama kita. Amin. Adik-adik, persembahannya sudah dikumpulkan, bisa dititipkan ya ke mama atau papanya. Lalu mama papa akan membawanya nanti ke gereja. Jangan lupa ya, terima kasih. Kita akan menyanyi lagi dari Hidup Ceria. Judul lagunya Yesus Berpesan. Sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, kita mau berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk rahmat-Mu. Kau berikan waktu bagi kami untuk dapat beribadah. Walaupun kami belum dapat berkumpul bersama-sama di gereja, namun kami minta Tuhan Yesus tetap memberkati kami, tetap memberikan kami sukacita. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa agar situasi dapat kembali pulih dan normal, sehingga kami anak-anak Tuhan dapat kembali ke gereja dan merayakan, memuliakan, serta mendapatkan berkat-Mu bersama-sama di gereja. Terima kasih Tuhan Yesus atas
segala kebaikan-Mu bagi kami selama ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selesai ibadah kita. Dadah adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Tuhan Yesus Minggu. memberkati.